Surabaya dari Persija Jakarta yang dilatih oleh pelatih Coach Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang ada perubahan komposisi dengan tidak bisa mainnya Fabiano dan anak Agung Nana diberikan kepercayaan untuk bermain di situ mengisi pos dari Fabiano, sementara komposisi tidak berubah. Bambang berada di belakang dari Pedro Javier. Dengan Boas Salosa, kita akan lihat kekuatan sementara ini Persipura dengan pelatih Jackson F. Tiago. Ya, minus Boas. Kita melihat di sini Titus Bonai kemungkinan besar akan diduetkan bersama dengan Beto di depan. Atau juga kita lihat di sini sekarang bagaimana Tino Spy dan juga Tibo berada di belakang daripada Beto Gonçalves. Tetap dengan Nopang, jaga gawang itu Yo Jae-hoon. Di sektor lapangan tengah Persija Jakarta kita lihat juga ada kekuatan Johan Juansyah dan inilah dia kick off babak pertama. Penampilan perdana dari Ngurah, pemain yang biasa dipanggil dengan nama Nana ini. Berada di jantung pertahanan dari Persija Jakarta berdampingan dengan Precious Emojoraye, pemain yang pernah memperkuat Persitara Jakarta Utara. Ricardo Salampesi sempat lama tidak bisa memperkuat Persipura Jayapura karena mengalami cedera lutut. Anis Choi. Pelan-pelan para pemain dari Persipura Jayapura dengan Ian Luis Cabes meninggalkan lapangan permainan. Kondisi yang ada di Persija Jakarta adalah Fabiano Rosa Beltran tidak bisa tampil dan ditampilkan adalah Ngurah Nana. Ngurah Nana adalah pemain yang memiliki potensi yang baik, tapi kondisinya sekarang yang dihadapi adalah pimpinan atau juga puncak klasemen Indonesia Super League. Iya, tentunya penampilan pertama Nana memang sangat diuji dengan permainan dari Persipura sendiri. Kita tahu bahwa kecepatan Beto maupun juga Titus Bonai itu sangat berbahaya di sektor penyerangan daripada Persipura. Dan di sini kita tahu juga anak semua juga pemain yang sangat potensial, namun agak sedikit mendapatkan kesempatan yang tidak banyak karena kita tahu memang kekuatan dari Precious dan juga Fabiano tidak tergantikan bagi tim Persipura. Namun ini kesempatan terbaik bagi Nana untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Sementara kita lihat bagaimana memang agak sedikit sulit bagi kedua tim yang memainkan bola-bola datar karena kondisi lapangan yang sedikit keras dan juga bola yang terlalu sulit untuk dikuasai, terlalu memantul-mantul. Beto Gonçalves kali ini kembali masih ada penyelamatan Precious Emojoraye dibantu oleh Titus Bonai. Masih Titus Bonai, sebuah keeping bola yang sangat baik. Masih Titus Bonai berusaha untuk melatih Johan Juansyah dan peluang kan didapatkan oleh Persipura Jayapura. Super BPS Indonesia Super League sudah mulai panas di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Anis Choi meninggalkan lapangan permainan. Penampilan dari Titus Bonai yang tampil menyelamatkan Persipura Jayapura dengan 2 gol yang ketika ditahan oleh PSPS Pekanbaru. Ya, memang kunci kecepatan permainan dari anak Persipura memang ini membuat setiap lawannya sedikit khawatir dengan pertahanan karena kita tahu memang bagaimanapun juga Beto Gonçalves, Titus Bonai maupun juga Yusnus Pai mempunyai kecepatan yang sangat-sangat luar biasa sehingga memang harus diwaspadai. Paling tidak pertahanan berlapis harus dilakukan oleh Persija apabila mereka tidak mau lebih cepat terbobolkan oleh Persipura. Ya, Persipura Jayapura memiliki prestasi yang baik dalam partai tandang di musim ini. 2 kali mereka mampu menaklukkan tuan rumah. Yang pertama adalah mereka mampu menaklukkan, kita lihat kembali Beto Gonçalves. Masih ada Precious Emojoraye. Cukup berani Precious Emojoraye memainkan bola di dalam kotak penalti. Ya, yang pertama adalah Persipura Jayapura mampu menaklukkan PSAP Sigli. Dan juga Persipura Jayapura mampu memberikan kemenangan ketika menaklukkan Mitra Kukar dalam partai tandang mereka. Pelanggaran tadi Robertino Puliara. Ya, kita melihat memang langsung dilakukan pressure dari anak Persipura, di mana memang ya di sini kembali kita lihat bagaimana pantulan bola yang sedikit merepotkan para pemain untuk bisa menguasai bola. Walaupun tidak memang ada benturan tadi antara Pangkali dan juga Robertino Pugliara, namun tidak ada unsur kesengajaan. Kita melihat di sini memang bagaimanapun juga Persipura berusaha untuk melakukan pressure langsung di daerah permainan Persija sehingga tidak begitu cepat pemain-pemain Persija bisa menguasai bola dengan semaunya. Dan ini kesempatan bagi Robertino Pugliara. Kembali kita lihat kali ini adalah Zarahan Keranggar, sang pengatur irama, pengatur bola bagi Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes bermain lebih ke tengah saat ini. Anis Choi. Tino Spy.
Duel dia dengan Leo Saputra. Masuk dalam beda kotak penalti Anis Choi. Masih ada pengamanan dilakukan tadi oleh Amar Zuki. Ada dua mantan pemain dari Persitara Jakarta Utara yang bermain di Persija Jakarta, yaitu Amar Zuki dan juga Ngurah Nanak. Sementara ini ada seorang pemain dari Persipura Jayapura yang pernah memperkuat Persija Jakarta, yaitu Gerard Pangkali yang saat ini menjadi kapten tim. Dan juga ada Ortisan Salosa. Ya, kita lihat Gerard Pangkali. Kita di sini bagaimana ball position dari anak Persipura diawali selalu permainan oleh pengatur serangan Zarahan, dan kita lihat di saat unbalance permainan daripada Persija, mereka langsung menebar ancaman yang begitu berbahaya. Sedikit under pressure Persija sebagai tuan rumah. Balik Titus Bonai. Gerard Pangkali. Dulu bermain di posisi bek kiri di Persija Jakarta, sekarang bermain sebagai gelandang bertahan. Kembali Zarahan Keranggar. Bermain sangat baik para pemain Persipura Jayapura kali ini. Kita lihat mereka seperti menari-nari. Peluang pertama didapati oleh Persipura Jayapura. Kita lihat tarian Sajojo tampaknya memang diberikan dan juga ditunjukkan oleh para pemain Persipura Jayapura. Ya, kita melihat bagaimana kualitas kemampuan atau skill individu para pemain dari Persipura. Mereka seperti bermain bukan dalam kompetisi, justru seperti dalam latihan. Mereka begitu nyaman dengan melakukan wall pass, passing satu sentuhan, dan juga kita lihat shooting dari Beto tadi sedikit menebar ancaman walaupun arahnya belum mengarah kepada gawang Andri Tani, dan ini merupakan suatu ancaman pertama bagi tim Persija di mana mereka juga harus berani keluar untuk melakukan penyerangan apabila mereka tidak mau selalu tertekan oleh tim dari Persipura. Kembali Beto Gonçalves kali ini. Masih Beto Gonçalves, sebuah terupas kali ini, sebuah peluang tip. Tinus Pai kita saksikan dalam kurun waktu 1 menit sudah ada 2 serangan dari Persipura Jayapura. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa di saat Persipura melakukan pressure yang begitu baik terhadap para pemain Persija yang tidak bisa begitu lama-lama menguasai bola dan kesempatan, di mana tadi Beto memberikan umpan kepada Pai, tendangan Pai tidak begitu maksimal dan masih melenceng dari gawang Andri Tani. Kita lihat bagaimana reaksi dari coach Jackson Tiago dari pinggir lapangan. Leo Saputra. Octavianus kali ini. Kembali kepada Leo Saputra. Berada dalam posisi terkan Persipura Jayapura. Precious Yamojiraya kali ini. Kembali Amar Zuki. Robertino Puliara. Octavianus. Kita lihat pressing sampai dengan di daerah dari Persija Jakarta yang dilakukan oleh anak-anak Persipura Jayapura. Dan ini cukup berhasil. Boa Salosa hanya menonton dari tribun. Ya, dengan tidak hadirnya Boa Salosa, kita melihat di sini Gerard Pangkali merupakan menjadi co-captain yang baru, Hendra. Bahkan sebenarnya masih banyak lagi pemain lebih senior dibandingkan daripada Gerard Pangkali. Kita di sini Boci duduk bersama para penonton di Stadion Mandala Krida. Ngurah Nana kepada Ismet Sofyan. Kembali Precious Yamojiraya. Cukup baik penampilan yang dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta kali ini. Mereka mulai berani untuk bisa bermain dari kaki ke kaki. Ngurah Nanak cukup jauh meninggalkan posnya, direbut tadi oleh Titus Bonai. Pelanggaran. Dan Octavianus melakukan pelanggaran tadi. Kita lihat tadi ada dorongan dari Octavianus terhadap Pai. Ortisan Salosa. Ricardo Salampesi. Anis Choi. Luis Cabes. Beto Gonçalves. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Sangat baik soloran dari Robertino Puliara. Kita lihat. Melewati 3 pemain sebelum akhirnya berhenti di hadapan Bio Paulin. Ya, kita memang ada 3 kali ganjalan terhadap Robertino walaupun dia masih bisa dalam keseimbangan yang sangat baik. Namun kita lihat bagaimana halawan terakhir daripada Bio yang melakukan ganjalan terhadap
Robertino. Mau tidak mau memang wasit harus memberikan kartu bagi Bio Pauline. Karena kalau tidak memang sangat membahayakan bagi tim Persipura. Karena kita tahu Robertino punya kecepatan sangat baik dan bisa memberikan kontribusi yang berbahaya bagi pertahanan Persipura. Ya, Bio Pauline mendapatkan kartu kuning dari wasit Hadi Suroso. Kartu kuning pertama dalam pertandingan sore hari ini. Pertemuan dari dua tim yang juga pernah meraih gelar juara di Liga Indonesia. Bahkan Persipura Jayapura juga mencatatkan namanya sebagai tim yang juga pernah meraih gelar juara di Liga Indonesia dan juga Indonesia Super League. Ya, Andritani. kita lihat tadi crossing dari Zarahan Kranggar terlalu dalam sehingga mengarah kepada Andritani. Dan cukup baik kita lihat bagaimana antisipasi dari Andritani untuk membaca permainan daripada Persipura. 3 gelar juara sudah didapat oleh Persipura Jayapura di era sepak bola profesional. Tepatnya adalah menjadi juara di tahun 2005 ketika era Liga Indonesia dan menjadi juara di Indonesia Super Liga pertama pada tahun 2008-2009 dan terakhir adalah juara bertahan untuk musim 2010-2011. Selain juga mampu menjadi juara di Inter Island Cup pada tahun 2011 ini. Andritani, Precious Emojerai, Leo Saputra. Kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain asing, masih memiliki jatah 1 pemain asing lagi. Dan jatah itu pun juga sama-sama adalah kuota untuk pemain asing Asia yang memang masih bisa mereka pakai untuk permainan di putaran kedua nanti. Ya, kita lihat bagaimana Persija bermain dengan tempo. Mereka tidak bisa harus langsung mengimbangi permainan cepat daripada Persipura dan mereka juga harus bisa menghambat permainan cepat Persipura dengan memainkan tempo, melambatkan bola dan mencari juga celah-celah di saat hilang keseimbangan pertahanan seperti ini. Baru dengan kecepatan Octavianus bisa melakukan ya penetrasi namun sayang dipotong. Hingga ke lapangan permainan. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Pedro Javier mendapatkan pengawalan dari Ricardo Salampesi. Kita lihat Bio Pauline kali ini memberikan pengawalan kepada Precious Emojerai. Ismail Sofian bersiap-siap. Sudah dilakukan sebuah sepak pojok. Dikejar oleh Bambang Pamungkas. Kembali kepada Precious Emojerai. Robertino Puliara, kembali Robertino Puliara. Masih bisa mengontrol bola. Masih ada pengamanan dari Jera Pangkali. Cukup merepotkan penampilan Robertino Puliara sepanjang 12 menit jalan pertandingan. Ya, kita melihat memang peran daripada Robertino sangat potensial sekali di sini. Dia selalu membuka ruang gerak dan berlari ke sektor kanan ataupun juga kiri permainan. Dan ini juga harus ditopang dari second line daripada Persija untuk bisa meringankan sedikit pekerjaan daripada Robertino. Sangat sulit apabila kerap sekali melakukan bola-bola long pass karena penjagaan yang begitu baik dari pertahanan Persipura. Kita Beto Gonçalves. Hampir saja miskomunikasi dan juga miskoordinasi barisan pertahanan Persija Jakarta dimanfaatkan oleh Beto Gonçalves. Beto Gonçalves adalah pemain yang benar-benar menjadi andalan bagi Persipura Jayapura. Sempat mengalami cedera patah kaki dan akhirnya sempat berlabuh di Persija Jepara sebelum kembali menemukan ketajamannya di Persipura Jayapura. Dan penampilan luar biasa ia tunjukkan adalah ketika menjadi top skor dan juga pemain terbaik di Inter Island Cup 2011. Zarahan Kranggar berikan bola kepada Tinus Pai kali ini. Masih, wow, terlepas kali ini adalah Zarahan Kranggar. Tidak ada pemain dari Persipura Jayapura yang menyambut umpan dari Zarahan Kranggar. Iya, hampir saja kesalahan dari Precious. Harus dibayar mahal, namun masih beruntung sekali Ismet mampu untuk bisa mengamankan permainan. Kita lihat Zarahan Kranggar melewati Precious Emojerai, mengirim bola ke dalam kotak
menjaga gawang. Lagi-lagi kita lihat Zarahan Keranggar. Ortiz Salosa memberikan bola yang langsung saja disambar oleh sundulan Beto Gonçalves. Ya, cukup menarik Rendra. Inilah adalah kenyamanan bagaimana anak-anak daripada Persipura bisa bermain begitu leluasa. Crossing yang sangat memanjakan, namun sayang sekali heading yang begitu keras dari Beto belum mengarah. Untuk kesekian kalinya ancaman berbahaya gawang Andri Tani dibombardir oleh para penyerang dari Persipura. Namun sejauh ini kita melihat bagaimana permainan dari Persija masih belum dapat menunjukkan kualitas terbaiknya. Baru hanya Robertino lah yang terlihat lebih dominan memainkan bola di daerah pertahanan atau bermain di sektor tengah dari pemain lapangan Persipura. Baru ada satu tim yang mampu menaklukkan Persipura Jayapura sejauh ini dari 11 kali penampilan Persipura Jayapura, yaitu tim yang mampu menaklukkan adalah Persis Samputra Samarinda. Kembali Tinus Pai bagi Persipura Jayapura. Dikuasai oleh Robertino Puliara. Bola daerah menuju Pedro Javier yang tampaknya menjadi lone striker di barisan depan dari Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Ricardo Salampesi. Satu penjagaan yang cukup baik dari Ricardo dengan pengalaman bermainnya juga yang udah cukup banyak. Kita lihat sangat sulit juga tadi Pedro Javier untuk bisa mengambil bola dari kaki Ricardo Salampesi. Ke lapangan permainan. Titus Bonai. Kita melihat memang di sini di sektor tengah permainan dari kedua tim praktis memang Persipura lebih banyak menguasai sektor tengah, di mana Zarahan dan juga Jarod Pangkali bisa berperan begitu aktif hingga masuk ke daerah pertahanan pada Persija. Masih dari Ricardo Salampesi. Kali ini boleh dikuasai oleh Jarod Pangkali. Masih Jarod Pangkali bagi Persipura Jayapura. Anis Choi. Serangan berikutnya Jarod Pangkali memindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Titus Bonai yang dituju, diamankan tadi oleh Ismail Sofyan. Berada dalam kondisi tertekan kali ini Persija Jakarta. Jarod Pangkali juga pernah memperkuat Persikapas Pasuruan. Kembali kita lihat duel Amarzuki. Kali ini kepada Johan Juansyah yang menggantikan peran dari Ramdhani Lestaluhu di sektor kanan penyerangan Persija Jakarta. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ortiz Salosa. Kita lihat bagaimana penampilan dari Johan Juansyah. Ya, cukup disiplin ya kita di sini permainan daripada anak Persipura. Kita lihat posisi permainan daripada Ortiz sebagai back kiri, namun dia memotong pergerakan daripada Johan adalah di sektor tengah permainan. Ini menunjukkan bahwa memang kita lihat di sini bagaimana pressure langsung terhadap setiap pemain yang menguasai bola. Ya, kembali begitu gampang untuk dipotong. Zarahan berikan bola kepada Beto Gonçalves. Kembali kali ini Ian Luis Cabes. Serangan dari Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Zarahan. Ian Luis Cabes. Iya, kita lihat di sini tendangan dari Cabes dari jarak yang begitu jauh. Memang mengarah kepada gawang namun masih bisa diamankan oleh Andri Tani. Cukup terbuka peluang untuk melakukan tendangan dari jarak-jarak jauh karena tidak ada sedikit pun blocking. Juga luasa tadi Ian Luis Cabes melakukan tendangan ke arah Andri Tani. Kita lihat kali ini Ismail Sofyan kembali ke belakang. Berada dalam kondisi yang mencoba keluar dari tekanan para pemain Persija Jakarta. Ngurah Nana kali ini. Ya, terjadi pelanggaran sebelumnya. Kita melihat memang bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kualitas kekompakan dari anak-anak Persipura masih di atas dari anak-anak Persija. Karena kita tahu komposisi pemain-pemain Persipura memang jarang sekali terjadi perombakan yang secara total. Sementara ini terjadi pada kubu Persija yang memang saat ini mereka melakukan kombinasi antara senior dan junior yang diharapkan bisa menjadi pemain-pemain penopang di masa yang akan datang para pemain junior ini.
Tinus Pai kali ini berhasil direbut dengan baik oleh Andri Tani. Kita lihat Tinus Pai masih memegangi kepalanya. Iya, satu keputusan yang cukup berani tadi dari Andri Tani, keluar dari sarang ya, dari gawangnya untuk bisa memotong bola, yang dimana memang terjadi sedikit benturan terhadap kepala Tinus Pai. Resiko yang memang harus diambil karena cukup berbahaya apabila Andri Tani hanya berdiri di dalam gawangnya. Ya. Ya, tampaknya mengenai lengan dari Andri Tani, kepala dari Tinus Pai. Bambang Pamungkas. Ya, tentunya juga harapan dari para supporter Persipura yang ada di Jakarta, yang saat ini Rendra sedang melakukan nonton bareng di Cafe Cocktail Cafe, Jalan Jaksa. Tentunya harapannya juga mereka agar Persipura bisa menangkan pertandingan ini dengan meraih 3 poin. Ya, sama juga dengan para pendukung dari Persija Jakarta yang tidak hadir di Stadion Mandala Krida juga memberikan dukungannya dengan melakukan acara nonton bareng tentunya di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Ini juga memberikan doa dari jauh bagi permainan-permainan yang dilakukan tentunya di sore hari ini. Kita lihat Ngurah Nana kali ini langsung memberikan bola kepada Pedro Javier yang sudah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta. Persija Jakarta masih memiliki rekor sebagai tim dengan pertahanan terbaik. Bahkan Persija Jakarta sejauh ini baru kemasukan 5 gol. Itu adalah yang terbaik di Indonesia Super League, yang rata-rata tim lainnya sudah mencetak lebih atau kemasukan sudah lebih dari 10 gol. Termasuk Persipura yang juga sudah memasukkan 14 gol. Robertino Puliara. Titus Bonai kali ini. Kembali kita lihat permainan yang dilakukan oleh Gerald Pangkali. Ian Luis Cabes bagi Persipura Jayapura. Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Umpan kali ini ke tiang jauh. Dan kita saksikan hampir saja terlepas Titus Bonai. Ya, kita lihat crossing ke tiang jauh yang begitu baik dari Tinus Pai, atau kita lihat juga dari Ian Luis Cabes mengarah kepada Thibaut. Sayang sekali memang umpan masih bisa dipotong oleh Ismet. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Zarahan. Kita lihat Zarahan Keranggar menuju kepada Bio Paulin. Masih Bio Paulin kali ini menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Langsung memberikan bola kembali ke dalam kotak penalti. Masih ada Bambang Pamungkas dan percobaan dari luar kotak penalti. Masih belum menemui sasaran. First time yang dilepaskan oleh Ortizan Salosa. Ya, untuk kesekian kalinya Opa Ortiz kita lihat di sini maju begitu jauh hingga hampir mendekati kotak penalti dari pertahanan Persija melakukan tendangan. Tidak terlalu keras memang dan arahnya belum mengarah ke gawang. Sementara di sini kita lihat bagaimana para supporter dari Persipura juga yang memang kita tahu banyak sekali tinggal di daerah Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswa dari Papua memang banyak yang belajar di Yogyakarta. Kita lihat Anis Choi tadi melakukan pelanggaran. Kembali kita lihat pelanggaran yang terjadi terhadap Leo Saputra. Coach Iwan berikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih yang selalu menggunakan baju koko sebagai andalannya jika berada di bench pemain dalam pertandingan-pertandingan Indonesia Super League. Johan Juansyah kembali kali ini. Ismet Sofyan. Terlalu deras bola tadi. Ya, memang sangat sedikit orang yang ada di dalam kotak penalti sehingga akhirnya Ismet lebih memilih memberikan umpan melebar kepada Octavianus. Sangat disayangkan memang di saat memang butuhnya ada beberapa pemain di sektor kotak penalti untuk bisa memberikan kontribusi berbahaya kepada Yu Jae-hyun. Namun hanya ada seorang Pedro Javier di sana.
inilah yang membuat agak sedikit gampangnya pertahanan Persipura untuk bisa meredam. Sejauh ini kita lihat tidak ada serangan yang begitu berbahaya terhadap Yo Jae-hoon. Lepas bola dari Bambang Pamungkas. Kembali jarak kali bagi Persipura Jayapura. Bio Paulin. Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes. Kembali Ian Luis Cabes. Beradu body tadi dia dengan Octavianus. Ricardo Salampesi. Pemain asal Maluku yang bersinar dengan Persipura Jayapura. Kembali kita lihat bagaimana kecepatan Zarahan Keranggar. Pemain sudah mencetak 3 gol sejauh ini bagi Persipura Jayapura. Ismet Sofyan. Oh. Ya, pelanggaran dari Cabes terhadap Robertino untuk menghentikan laju dari Robertino yang begitu baik kemampuan skill individunya. Ya, menahan lajunya dengan badan. Kita lihat di sini sejauh ini memang hanya Robertino lah yang lebih aktif untuk bisa memberikan atau mengatur ritme permainan daripada Persipura atau Persija maksud saya. Sementara kita lihat di saat Robertino maju hingga ke sektor tengah, tidak ada pun sedikit pun para pemain yang punya inisiatif untuk membuka daerah atau ruang gerak untuk bisa mendapatkan umpan. Dan agak sedikit terlambat dari gelandang bertahan seperti Amarzuki maupun juga pemain-pemain belakang untuk mendorong permainan hingga masuk ke daerah permainan dari Persipura. Ini yang membuat jarak antara para pemain Persija terlalu jauh. Octavianus kembali masih bisa diamankan oleh Yo Jae-hoon. Lapangan tengah tampaknya memang lebih dikuasai oleh Persipura Jayapura. Ya, praktis dan kita lihat di sini bagaimana pekerja dari Pangkali, KBS dan juga Zarahan begitu leluasa di situ. Umpan berikutnya kali adalah Titus Bonai. Kita lihat bagaimana Titus Bonai hadir dari blind side dan sama sekali tidak disadari oleh para pemain Persija Jakarta. Ini satu permasalahan yang harus terus disikapi atau diwaspadai oleh lini pertahanan. Karena kita lihat di saat semua pemain fokus terhadap bola, tidak ada satupun juga pemain yang melihat gerakan dari pemain dari second atau blind side yang bisa masuk seperti yang dilakukan oleh Titus Bonai. Dan ini memang sangat berbahaya tentunya. Pedro Javier. Kembali hilang bola Persija Jakarta. Kita lihat berusaha untuk mengejar bola. Masih berhasil dikuasai. Tapi tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Tidnus Pai. Memang sangat sulit Renda di saat memang serangan dari sektor sayap ataupun kiri dan kanan dari pertahanan Persija. Hampir seluruh pemain bertahan. Kita katakan hanya ball watching Renda. Hanya melihat bola, arahnya bola dan tidak melihat bagaimana adanya para pemain yang muncul dari lini kedua. Inilah yang selalu dilakukan oleh Titus Bonai. Ya, kita juga harus melihat bagaimana Persipura Jayapura seringkali melakukan rotasi pemain. Bagaimana kita lihat tadi adalah Ortiz Salosen tiba-tiba bisa memotong bola di tengah, atau juga tiba-tiba serangan-serangan yang muncul dari Ian Luis Cabes yang benar-benar merepotkan para pemain Persija Jakarta. Ya, itu kompak tim yang memang sudah terlihat bagi tim dari Persipura. Kita lihat di saat para pemain yang bukan posisinya bergerak di posisi yang lain, tentunya sudah ada pergantian posisi di mana memang rekan-rekan yang lain mengisi posisi yang ditinggalkan. Dan ini yang membuat memang kekompakan dari para pemain Persipura jelas memang masih di atas daripada Persija. Dan membuat para pemain Persipura begitu nyaman untuk bermain. Sebenarnya potensi juga cukup baik dan cukup berbahaya apabila Persija bisa keluar dari tekanan Persipura dan bisa memainkan permainan terbaiknya dengan bola-bola pendek. Namun sangat sulit, pressure yang dilakukan oleh Persipura begitu baik. Dan di saat setiap pemain atau menguasai bola bagi tim Persija, mereka langsung melakukan cover 1 lawan 1 yang sangat menyulitkan sekali bagi Persija untuk bisa tembus. Dan ini merupakan salah satu peluang bagi Persija Jakarta untuk bisa mencetak skor. Adalah melalui bola mati. Ismail Sofyan kali ini dilakukan. Masih berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan dari Persipura Jayapura. Precious Emojeraye, Octavianus kembali kepada Precious Emojeraye. Dibayang-bayangin dia oleh
Beto Gonçalves masih Precious Emerjerae cukup tenang kali ini. Tapi sayang ya terlalu bernafsu untuk melakukan sebuah tendangan. Ya, satu keadaan yang cukup unik bagaimana kita lihat Precious bisa melewati dua pemain sekaligus dan melakukan tendangan. Namun sayang sekali tendangannya tidak begitu mengarah ke gawang. Ya, biasanya adalah Beto Gonçalves yang akan mengelabui Precious Emerjerae. Kali inilah Precious Emerjerae yang memberikan sebuah aksi untuk Beto Gonçalves. Tampaknya sudah mulai kesal karena sering dikelabui oleh Beto Gonçalves, Precious. Dengan gawang kali ini bagi Persipura Jayapura. Ya, tidak banyak ya kerja dari Yo Jae-hoon memasuki menit ke-30 ini. Praktis memang serangan dari Persija jarang sekali bisa sampai ke daerah penalti dan terus dapat dipotong, diintersep di sektor tengah maupun di belakang. Ya, Luis Cabez. Kembali Gerald Pancali. Ortiz Salosa. Gerald Pancali. Titus Bonai. Kembali Zarahan Keranggar. Gerald Pancali. Kita lihat begitu mudah para pemain dari Persipura Jayapura. Ada peluang kembali dari Titus Bonai atau juga Ortiz Salosa. Ya, kita Titus Bonai tampaknya melakukan tendangan. Betul, kita tadi bagaimana reaksi dari Andri Tani. Sedikit kecewa dengan cara penjagaan anak-anak pertahanan dari Persija. Begitu gampang kita di sini, tidak adanya sedikit pun inisiatif untuk melakukan cover mendekat kepada Titus sehingga mampu begitu gampang Titus melakukan tendangan mengarah ke gawang. Masih beruntung tendangan dari Titus Bonai tadi hanya menyamping dari gawang Andri Tani. Bermain tidak seperti bermain dalam partai kandang Persija Jakarta kali ini. Iya, memang sangat menyulitkan. Kita lihat di saat memang Persija membutuhkan kemenangan dan mereka harus kembali bermain sebagai tuan rumah walaupun harus bermain di tempat yang lain. Ini membuat juga para Jackmania yang tidak bisa full melakukan dukungan, memberikan support kepada tim kesayangannya. Namun gimana pun juga ini adalah keadaan yang harus dihadapi dan Persija harus keluar dari tekanan. Bahkan juga mereka juga bisa berpotensi bisa memenangkan pertandingan apabila mereka bisa lebih lepas lagi bermain. Beto Gonçalves. Kembali kita lihat kerjasama permainan dari Persipura Jayapura. Anis Choi tadi. Zarahan Keranggar. Sempat ingin memperkuat Persija Jakarta atau juga sempat diminati oleh Persija Jakarta ketika Rahmat Darmawan juga hijrah ke Persija Jakarta. Tetapi ternyata Zarahan, ya aksi kembali dari Thibaut. Satu tradisi yang selalu dilakukan oleh Thibaut. Dan sudah mulai diikuti oleh sejumlah pemain. Kembali Ian Luis Cabez kali ini. Bukan handball. Bambang Pamungkas. Pedro Javier masih dari 7. Direbut kembali oleh Ortiz Salosa. Kembalikan kali ini kepada Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar ke tiang jauh kali ini. Sebuah peluang. Dan kita lihat masih ada penyelamatan heroik dari Andri Tani. Ya, lagi-lagi kita lihat kepintaran dari Andri Tani untuk membaca situasi penyerangan dari Persipura. Dan dia mampu melakukan blocking terhadap heading Beto Gonçalves. Cukup baik sekali keputusan dari Andri Tani tadi. Ricardo Salampesi mengurung Persija Jakarta Persipura. Titus Bonai kali ini ada Pio Paulin yang dituju. Lagi-lagi para pemain Persija Jakarta kesulitan dengan para pemain yang muncul dari blind side. Ya, kita lihat ini bukan bola mati, justru malah ini adalah open play di mana Pio Paulin berada di sektor kotak penalti, Rendra, dari pertahanan Persija, menandakan yang begitu nyamannya mereka bermain, mereka begitu lepas. Dan mereka bermain seperti sekarang mereka bermain di kandangnya sendiri. Cukup baik sekali kita lihat untuk ya, ini penyelamatan yang boleh dibilang sangat heroik dari Andri Tani. Masih mampu melakukan blocking. Ini untuk yang kedua kalinya. Namun heading dari Bio tidak maksimal. Ya, apabila melihat tekanan demi tekanan dari Persipura, kita bisa mengatakan bahwa ini memang hanya tinggal tunggu waktunya saja, Rendra, untuk bisa melihat gol bagi tim Persipura. Namun bukan tidak mungkin juga justru malah Persija
dalam tekanan Ya, bisa membalikkan mencuri, keadaan, betul. ya. Dalam tekanan bisa mencuri gol di saat memang Persipura lebih fokus dalam penyerangan dan sedikit agak miss dalam bertahannya nanti. Ini kita lihat Galis Sudaryono juga tadi sudah persiapkan melihat apakah memang cedera. Ya, kita lihat bagaimana Dari Reva Andetani, Dedi ya. Utama juga menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Bersama dengan Panpel Persija Jakarta yang memang harus menerima kenyataan selalu menggelar pertandingan kandangnya di tahun 2012 ini, tetapi bermain di luar Jakarta. Beto Gonçalves sudah mencetak 7 gol dari 11 kali penampilannya bersama Persipura Jayapura musim ini. Bisa dibayangkan hanya 4 pertandingan di mana ia tidak mencetak gol, sedangkan sisanya ia selalu mencetak gol. Betapa tajamnya seorang Beto Gonçalves. Sangat produktif. Lagi-lagi kita lihat bagaimana penyelamatan heroik dari Andri Tani sehingga ia harus masuk ke dalam gawang untuk bisa menyelamatkan sundulan dari Beto Gonçalves. Ian Luis Cabes kali ini. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam untuk Persija Jakarta. Ya, bagi tim Persipura juga mereka juga harus sedikit waspada dengan pertahanannya. Memang di saat mereka lebih nyaman dengan melakukan offense atau menyerang, kadang-kala memang sedikit terlupakan dari segi pertahanannya. Kita lihat Bambang Pamungkas belum mendapatkan peluang di babak pertama ini. Kembali tekanan dilakukan oleh Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Anis Choi kepada Tinus Pai. Pelanggaran, Leo Saputra menarik kostum dari Tinus Pai. Ya, boleh saya katakan juga memang lini per lini dari Persipura memang sangat hidup, Hendra. Mereka bermain dari tengah, mereka berjalan begitu baik. Mereka bermain ke sayap kiri maupun kanan, mereka berjalan begitu baik. Dan ini memang sedikit merepotkan sehingga harus Leo Saputra menarik juga. Ya, Paus tadi. Zarahan Keranggar kali ini. Kita lihat Zarahan Keranggar benar-benar menjadi pengatur serangan, mengatur irama, membagi bola bagi Persipura Jayapura. Bambang Pamungkas pun bersama Pedro Javier harus membantu pertahanan. Sudah dilakukan kali ini Zarahan Keranggar dan Beto Gonçalves. Kita lihat Beto Gonçalves pernah mencetak gol sebanyak 5 pertandingan berturut-turut. Di awal pertandingan Persipura Jayapura ke gawang Persiba Balikpapan, Gresik United, Persisam Putra Samarinda, Mitra Kukar, dan juga Persidafon. Sempat 3 pertandingan tidak mencetak gol dan kembali mencetak gol ketika melawan Persiram Raja Ampat dan juga Sriwijaya FC. Titus Bonai kali ini. Zarahan Keranggar datang kembali dari blindside. Kita lihat bagaimana Ian Luis Cabes. 2 pemain menjaga Ian Luis Cabes. Cukup pintar apa yang dilakukan oleh Ian Luis Cabes. Ya, memang pergerakan dari lini per lini Persipura terlihat begitu baik. Yang seperti dikatakan oleh Rendra tadi bahwa selalu datang para pemain dari blindside, dari jarak yang tidak dalam pandangan para pemain pertahanan dari Persija. Dan ini set piece dari corner. Ian Luis Cabes kembali. Peluang didapatkan Beto Gonçalves. Kita lihat berkali-kali peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Masih belum ada satupun juga yang memang bisa menghasilkan gol karena memang keberuntungan tampaknya masih belum bisa memihak Persipura Jayapura. Iya, kita lihat di sini bagaimana tendangan akrobat daripada Beto. Iya, sambil menjatuhkan badan. Oh, tipis sekali Rendra. Kita melihat satu kemampuan yang begitu maksimal dari Beto. Namun kembali tendangannya masih meninggi. Keberuntungan belum memihak kepada Persipura dan keberuntungan masih memihak kepada Persija yang sampai sejauh ini masih bisa terselamatkan.
Pelanggaran. Kesempatan kali ini bagi Persija Jakarta. Ada Bambang Pamungkas atau juga Ismet Sofyan yang bisa mengeksekusi tendangan ini. Ya, tidak banyak peluang dari open play. Persija harus lebih banyak atau memanfaatkan kesempatan bola-bola mati dengan maksimal. Apabila memang mereka mau untuk bisa mencuri gol. Kita di sini bagaimana memang kita lihat memang Johan Johansson memang sedikit seperti menjatuhkan badannya. Trik yang cukup berhasil sebenarnya. Iwan Setiawan cukup tegang melihat anak asuhnya terus-menerus ditekan oleh Persipura Jayapura. Yu Jae-hun belum mendapatkan cobaan dari para pemain Persija Jakarta. Kita lihat Pedro Javier tampaknya bersiap-siap mengambil tendangan. Atau juga ada Octavianus dengan kaki kirinya. Pedro Javier belum menemui sasaran. Ya, sayang sekali kita lihat di sini kemampuan Pedro untuk melakukan eksekusi tidak maksimal dan peluang. Ya, maksudnya memang sangat baik bagi Pedro Javier karena ia tahu para pemain Persipura Jayapura akan melompat. Ia melakukan tembakan dengan mendatar, tapi masih belum keras dan belum terarah dengan baik. Memang faktor lapangan juga yang dikeluhkan oleh Coach Iwan, yang memang sedikit keras dan membuat beberapa pemain juga bisa mengalami cedera. Kita tahu di sini juga kondisi dari Ramdhani juga tidak bisa diturunkan karena memang sedikit mengalami masalah pada kakinya. Sebenarnya kita lihat line up memang sebenarnya ada nama Ramdhani, namun mungkin di detik-detik terakhir digantikan oleh Johan Johansson. Dengan bebas kali ini bagi Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana Tinus Pai kembali dilanggar oleh Leo Saputra. Kali ini Zarahan Keranggar bersiap-siap memberikan umpan. Beruntung tentunya masyarakat kota Yogyakarta bisa menikmati jalan pertandingan secara langsung di sore hari ini. Dan Titus Bonai. Tentunya satu hiburan Rendra bagi para masyarakat Yogyakarta, di mana kedua tim terbaik di Indonesia bisa mereka lihat secara langsung bermain di tempatnya sendiri. Biasa mereka hanya memberikan dukungan kepada PSM Yogyakarta. Kali ini mereka menghadapi dan juga melihat secara langsung Persija Jakarta dan juga Persipura Jayapura. Pedro Javier kali ini. Robertino Puliara. Kembali kali ini kepada Octavianus. Masih Octavianus. Ada Ricardo Salampesi yang begitu ketat mengawal Octavianus. Pelanggaran. Ya, cukup cerdik dari kita lihat Octavianus. Octavianus sengaja melakukan atau mendorong bola di depan Tinus Pai, sehingga memang Tinus Pai harus melakukan pelanggaran. Satu keuntungan bagi Persija mendapatkan set piece bola mati memasuki menit akhir ini. Tanpa henti-hentinya kita di sini Coach Iwan terus memberikan instruksi bagi para pemainnya. Ismet Sofyan kali ini umpan menuju handball tampaknya. Inilah dia sepak bola. 43 menit Persipura Jayapura melakukan tekanan demi tekanan kepada Persija Jakarta, tetapi akhirnya keberuntungan didapatkan oleh Persija Jakarta dengan handball dari Bio Paulin. Ya, seperti yang tadi kita katakan Rendra, bahwa belum tentu di saat Persipura yang bisa kita katakan hanya menunggu waktu untuk bisa mencetak gol, justru malah inilah permainan sepak bola di mana crossing dari Ismet dari ketika yang jauh, heading dilakukan oleh Pedro Javier dan ternyata tangan dari Bio mengenai bola. Kita lihat tidak ada protes sedikit pun dari Bio, memang ini praktis, penalti yang harus diberikan. Ya, ini dia heading. Ya, dari Ngurah Nana dan tangan dari Bio memang aktif di sini mengayun, sehingga memang praktis ini adalah penalti yang harus diberikan kepada tim Persija. Keuntungan dari bola mati. Kita lihat kali ini peluang bagi Persija Jakarta untuk unggul terlebih dahulu menghadapi Persipura Jayapura. Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol ke gawang Persiwa Wamena melalui titik putih.
Bisakah ia kembali mencetak gol ke saudara tua dari Persiwa Wamena untuk bisa menambah jumlah gol yang menjadi 4 kali ini? Kita lihat bersiap-siap, tentunya menjadi satu hal yang tunggu-tunggu adalah Bambang Pamungkas dan 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persipura Jayapura. Dramatis. Itulah merupakan hal yang bisa kita katakan dalam pertandingan Super Big Bash Indonesia Super League. Persipura Jayapura menekan, tapi tertinggal oleh Persija Jakarta lewat penalti Bambang Pamungkas. Iya, kita lihat begitu dinginnya seorang kapten yang bernama Bambang Pamungkas melakukan eksekusi penalti di mana Bambang mengambil sudut kanan dari gawang Yu Jae-hoon. Begitu tenang, tendangan yang begitu berkelas, dan kita lihat sudut Rendra sangat sulit bagi Yu Jae-hoon untuk bisa menangkapnya. Satu keuntungan bagi Persija. Di menit-menit akhir mereka mendapatkan tendangan penalti. Gol keempat bagi Bambang Pamungkas dan gol kedua melalui tendangan penalti yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas musim ini disambut dengan senyuman dari pelatih Iwan Setiawan. Seperti sedikit terlepas beban yang berada di pundak Iwan Setiawan setelah gol dari Bambang Pamungkas. Lebar ke dalam kali ini. Pedro Javier, Octavianus. Kita lihat Tinus Pai duel tadi dengan Robertino Puliara. Ya, dianggap pelanggaran oleh wasit tadi. Sangat sulit memang menilai apakah memang ini harus diberikan pelanggaran, karena kita lihat memang perebutan bola terjadi shoulder to shoulder, yaitu bahu dengan bahu, saling bersinggungan, tidak adanya dorongan sebenarnya. Titus Bonai masih mudah bagi Andri Tani. Akhirnya pertandingan babak pertama Super Big Bash Indonesia Super League. Persija Jakarta 1 lewat gol Bambang Pamungkas dan Persipura Jayapura 0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Kita akan melihat analisa babak pertama dan juga prediksi babak kedua setelah pesan-pesan berikut. Gabung 1-0 Persija Jakarta unggul atas Persipura Jayapura, dan inilah dia kick off babak kedua. Belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua tim. Kita lihat kali ini adalah Beto Gonçalves berusaha untuk melewati Precious Emojorae. Kita lihat bagaimana Precious Emojorae cukup bekerja keras untuk bisa menahan gempuran dari Persipura Jayapura. Serangan kali ini Ian Luis Cabes. Ya, hampir sama dengan babak pertama, Persipura Jayapura langsung melakukan tekanan demi tekanan untuk bisa menggebur Persija Jakarta. Mereka ke lapangan permainan. Kembali kita lihat bagaimana Pedro Javier berusaha untuk terus bisa menjadi pemain pertama yang menahan gempuran dari Persipura Jayapura yang memang tidak henti melakukan tekanan demi tekanan. Ke dalam kali ini Ismail Sofyan. Kembali kita lihat tekanan coba dilakukan. Masih berhasil diamankan oleh Ismail Sofyan. Ya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta ini merupakan partai kandang bagi Persija Jakarta. Sudah 2 pertandingan yang dilakoni bagi Persija Jakarta partai kandang di stadion ini. Setelah sebelumnya mereka juga
jamu Persiwa Wamena dalam laga kandang di mana Persija Jakarta menyerah dengan skor 1-2. Ya, kita lihat kembali kunci permainan diambil oleh Persipura yang sudah tertinggal dengan 1-0. Kita melihat memang kecerdikan dari Coach Iwan memperlambat permainan, sedikit mengganggu performa serangan demi serangan daripada Persipura. Dan ini kesempatan dari bola mati di mana Zarahan tadi dilanggar oleh Amarzuki. Amarzuki bermain di posisi gelandang bertahan yang memang merupakan posisi yang menjadi posisi rawan bagi Persija Jakarta. Karena posisi itu sebenarnya adalah diproyeksikan untuk Dirga Lasut. Betul. Yang akhirnya memperkuat Pintrah Kukar. Peluang kali ini Zarahan Keranggar bagi Persipura Jayapura ke tiang jauh. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, kontrol yang cukup baik dari anak-anak Persija, di mana crossing ke tiang jauh dari Zarahan tadi tidak di clearance karena memang bola keluar lapangan dan tidak ada pemain dari Persipura yang menyambutnya. Saya pikir strategi yang hampir sama seperti babak pertama tadi dilakukan oleh Coach Iwan dengan memperlambat tempo permainan daripada Persipura juga. Karena kita lihat apabila mengimbangi dengan kecepatan mungkin agak sedikit sulit bagi Persija untuk meladeni Persipura. Ismet Sofyan kali ini berikan bola kepada Pedro Javier. Duel dengan Bio Paulin. Langsung saja bola diamankan oleh Bio Paulin. Tidak mau mengambil resiko. Ya. Ramdhani Lestalu menggantikan Johan Juansyah. Dua pemain inilah sebenarnya pemain yang sama-sama tergabung di Timnas U23. Sempat membela Indonesia di ajang SEA Games di Laos dan juga di Jakarta, Palembang. Ya, memang Ramdhani yang dikhawatirkan tidak bisa diturunkan karena cedera, akhirnya diturunkan. Justru malah tadi kita mengira bahwa Rudi Setiawan ataupun juga mungkin Reza Agamal yang diberikan kesempatan untuk turun karena memang Ramdhani tidak begitu maksimal. Justru malah kita lihat Coach Iwan lebih memilih memaksakan menurunkan Ramdhani. Memang kondisinya mungkin dianggap lebih siap daripada pemain muda lainnya. Ricardo Salampesi. Ya, kita lihat ada friksi dari Pedro Javier dan juga Bio Paulin. Kita lihat Yo Jae-hoon juga menenangkan Bio Paulin. Ya, tempo dan juga tensi permainan memang sudah semakin tinggi. Tidak heran kalau pemain juga akan mudah tersulut emosinya. Ya, satu hal memang kerap sekali terjadi kadang-kadang di lapangan. Dan kita lihat di sini bagaimana wasit Adi Suroso yang memang begitu tegas langsung melerai. Ya, kembali kita bagaimana Suroso meredam kemarahan dari setiap pemain. Cukup baik kepemimpinan wasit Hadi Suroso di sore hari ini. Sejauh ini saya melihat memang cukup baik dan tidak ada sedikit pun keputusan yang kontroversial. Lagi-lagi duel tadi antara Bio Paulin dan juga Pedro Javier. Mau tidak mau memang Bio harus terus menempel ketat Pedro Javier. Tino Spai berikan bola kali ini kepada Zarahan Keranggar. Berikan lagi kepada Ortisan Salosa. Bermain cepat, kita lihat para pemain Persipura Jayapura. Agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Kalau babak pertama mereka enjoy bermain walaupun masih pertandingan. Di babak kedua mereka terburu-buru untuk mencetak gol. Di sini memang kita lihat di mana kondisi mereka tertinggal dengan 1 gol. Dan kita lihat ketenangan yang mungkin agak sedikit berkurang. Di mana tadi Zarahan
memberikan passing yang terlalu jauh sehingga terlihat terkesan sedikit terburu-buru dalam mengambil keputusan melakukan passing. Pelanggaran. Ya, kadang-kala memang di saat serangan demi serangan dilakukan oleh tim Persipura tidak berhasil, maka akan sedikit timbul kefrustasian, Rendra, di mana mungkin tempo permainan akan sedikit berubah dengan ya kadang-kala mungkin emosional yang meningkat karena sulitnya mencetak gol. Ramdhani Lestaluhu duelnya dengan Anis Choi. Leo Saputra, masih Leo Saputra. Kita lihat bagaimana Tinus Pai juga membantu pertahanan. Cukup baik sekali kita lihat di sini. Usaha dari Tinus Pai untuk menggagalkan serangan dari Leo Saputra. Ini dia Nana, sang pengganti Fabiano, yang mempunyai tubuh juga yang sangat-sangat baik sebagai seorang pemain pertahanan. Iya. Bernama lengkap Ngurah Wahyu Krisna Jaya, tapi biasa dipanggil Nanak. Bambang Pamungkas kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Dengan masuk ke Ramdhani Lestaluhu, malah ia diplot di kiri dan Octavianus bergeser ke kanan. Ya, satu perubahan strategi. Namun kita lihat juga. Wow, Amarzuki cukup baik kali ini. Bambang Pamungkas kepada Octavianus. Baik-baik oleh Thibaut. Masih Octavianus. Wow. Lebih percaya diri Persija Jakarta di babak kedua. Sedikit termotivasi dengan gol yang sudah mereka ciptakan. Dan saya melihat di sini agak sedikit perubahan memang, di mana masuknya Ramdhani memang sedikit mempengaruhi performa permainan penyerangan daripada Persija. Kemampuan skill dan juga kecepatan yang dimiliki oleh Ramdhani, saya melihat di sini lebih positif dibandingkan tadi penampilan pertama Johan Juasa. Mungkin tidak dalam penampilan terbaiknya. Ya, offside memang di sini. Pedro Javier. Lucas Mandoen kali ini dipersiapkan. Kita akan lihat siapa yang akan ditarik keluar oleh pelatih Jackson F. Tiago untuk Lucas Mandoen, pemain yang sudah mencetak 2 gol sejauh ini bagi Persipura Jayapura. Ini dia super sub yang dipersiapkan. Kita tahu Lucas Mandoen akan selalu memberikan kontribusi berbahaya bagi timnya dan selalu mencetak gol di saat dia datang dari bangku cadangan. Amarzuki. Belakang dia kepada Ngurah Nana. Kembali Amarzuki. Lebih percaya diri untuk memainkan ball possession para pemain Persija Jakarta. Cukup kosong Octavianus. Masih ada Bio Paulin. Kehilangan irama para pemain Persipura Jayapura. Ya, seperti yang tadi kita bahas, Rendra, bahwa di saat mereka tertinggal gol dan mereka harus mencari gol penyeimbang, inilah yang menyebabkan mungkin agak sedikit hilangnya konsentrasi untuk bisa bermain dengan tempo yang sama seperti di babak pertama tadi. Ya, Tinus Pai atau Justinus Pai yang dikeluarkan. Bermain dengan 3 penyerang. Ada Lucas Mandoen, Titus Bonai, dan juga Beto Gonçalves. Kita lihat, lagi-lagi peluang didapatkan oleh Persija Jakarta. Sundulan dari Precious Emojorae masih meninggi dari gawang Yo Jae-hoon. Kali ini adalah kaki kiri Octavianus yang memberikan umpan. Titus Bonai duel dengan Leo Saputra. Ya, kita lihat memang ada gerakan mendorong dari Leo Saputra. Namun ini satu tindakan sportivitas yang sangat baik kita lihat. Jackson F. Tiago. Ciri khas dari Jackson yang selalu mengunyah sedotan. Terus memberikan motivasi kepada para pemainnya dari pinggir lapangan. Ya. Boleh dibilang Jackson F. Tiago adalah orang tersukses di sepak bola modern Indonesia. Betul. Pernah menjadi juara sebagai pemain dan juga pelatih. Ya. Dan juga baru saja mendapatkan piala penghargaan bagi para pelatih Brazil yang sukses di negara lain.
Ya, sedikit terburu-buru dan kita lihat bagaimana reaksi dari Jackson tadi yang melihat para pemainnya tidak memainkan tempo yang sama seperti di babak pertama tadi. Terlalu terburu-buru sekali. Bio Paulin. Ortizan Salosa. Lukas Mandowen kali ini. Ian Luis Cabes. Anis Choi. Beto Gonçalves. Ada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Kita lihat bagaimana Robertino Puliara seakan-akan lengket dengan bola. Iya. Baik sekali kita lihat peran dari Robertino dan harus dihentikan oleh Ian Luis Cabes. Peran yang hampir sama di mana Robertino di tim Persija dan juga Zarahan di tim Persipura yang menjadi kreator permainan daripada timnya masing-masing. Cukup baik kualitas skill individu dari pemain satu ini. Ya, bertubuh tidak begitu besar, namun skill yang sangat mumpuni. Cukup positif hadirnya Ramdhani di babak kedua ini bagi Persija Jakarta. Betul sekali. Lapangan tengah dari Persija Jakarta sudah mulai bisa mengimbangi permainan Persipura Jayapura. Bio Paulin. Kembali kepada Gerald Pangkali. Kembali Titus Bonai. Persipura Jayapura memang menghadapi jadwal yang sangat berat dalam Indonesia Super League semenjak mereka menantang Sriwijaya FC, lalu juga melawan PSS Pekanbaru, dan mereka juga melawan tandang menghadapi Persija Jakarta. Selanjutnya mereka juga menghadapi Pelita Jaya dan Persib Bandung dalam laga kandang. Berat atau berurutan lawan-lawan berat bagi mereka. Wow, sempat tadi bola berbalik arah. Ada Bambang Pamungkas kali ini. Ya, kita lihat baik sekali clearance dari BP yang melakukan defense hingga masuk di kotak penalti. Tanggung jawab dari seorang kapten yang patut dicontoh oleh para juniornya. Meninggalkan Pedro Javier di depan. Langsung saja tanpa mengambil resiko Anis Choi. Iya. Membuang bola. Tindakan safety bagi Anis Choi dan Persipura untuk bisa memberikan kesempatan para rekannya untuk turun ke daerah pertahanan. Sementara Persija Jakarta sudah ditunggu oleh Mitra Kukar dan juga Persela Lamongan dalam laga berikutnya di Indonesia Super League. Ian Luis Cabes berhasil direbut oleh Octavianus kali ini. Masih Octavianus, kita lihat berusaha melewati Ortizan Salosa. Masih Octavianus dalam daerah kotak penalti. Sedikit terlambat. Octavianus tadi mengirim bola. Cukup baik kita lihat di sini peran dari Octavianus yang kali ini bermain berpindah ke sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan daripada Persija. Anis Choi. Gerald Pangkali. Berikan bola kembali kepada Anis Choi. Dan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana determinasi para pemain Persija Jakarta yang terus-menerus bermain, bertahan, dan juga langsung melakukan penyerangan. Titus Bonai kali ini. Lukas Mandowen duel dia dengan Precious Emojorahe. Kita lihat menjadi duel David and Goliath. Betul sekali, cukup menarik. Dimana kita tahu Lukas Mandowen walaupun bertubuh kecil namun punya kecepatan yang sangat luar biasa, harus berhadapan dengan seorang pemain yang bertubuh besar. Ya, sama seperti layaknya Ramdhani Lestaluhu duel dengan Bio Paulin. Betul. Ya memang Precious Emojorahe. memang ada perubahan Rendra di mana Persipura memang sedikit tergesa-gesa dalam memainkan bola.
Sangat berbeda seperti babak pertama tadi di saat mereka belum tertinggal gol. Mereka bermain begitu nyaman, passing 1-2 sentuhan wall pass dan juga long pass yang sangat terukur dilakukan. Namun sekarang ini kita lihat justru malah terbalik. Kembali Leo Saputra hasil mengamankan daerahnya. Ya, Jero Pangkali harus bisa lebih memberikan ketenangan kepada para pemain lainnya Persipura Jayapura untuk bisa menggempur Persija Jakarta. Kita lihat kali ini Robertino Puliara, Jero Pangkali, Anis Choi, Bambang Pamungkas, Octavianus berikan kepada Pedro Javier. Masih ada Bio Paulin. Zarahan Keranggar kali ini. Masih ada Ismail Sofian, Amar Zuki. Bukan sebuah pelanggaran, kali ini adalah Zarahan Keranggar. Berikan bola kepada Titus Bonai. Masih berhasil diamankan oleh Andri Tani. Ya, lagi-lagi kita lihat counter attack yang begitu cepat dari Zarahan. Dan memberikan through pass kepada Titus Bonai, namun masih kembali Titus. Passingnya dipotong oleh Andri Tani. Sejauh ini cukup baik penampilan daripada pemain-pemain bertahan dari Persija. Yang memang sejauh ini juga kita tahu gawang dari Persija masih termasuk tim yang tersedikit kebobolannya. Baru 5 gol yang bisa masuk ke gawang Persija Jakarta. Dan kali ini adalah sangat menarik. Persipura Jayapura adalah pimpinan klasemen Indonesia Super League. Akan berusaha untuk mencoba menjebol grendel pertahanan dari Persija Jakarta. Walaupun tanpa Fabiano Rosa Beltram. Kembali Beto Gonçalves. Titus Bonai. Sayang sekali kita lihat kontrol bola yang tidak begitu maksimal dari Thibaut. Menerima crossing yang tadi cukup baik sebenarnya dari Zarahan. Hilanglah peluang bagi tim Persipura. Memang ada yang hilang, Rendra, di mana kita lihat tidak hadirnya Boas Salosa yang masih sedikit mempengaruhi performa lini depan. Walaupun memang sebenarnya kualitas hampir merata bagi tim atau pemain-pemain Persipura. Namun memang mungkin keberadaan Boci memang agak sedikit menambah motivasi para pemain lainnya. Dan juga Boci adalah spesialis pemecah kebuntuan. Betul. Jero Pangkali. Percobaan pertama dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Jero Pangkali. Di babak kedua ini kita lihat ini merupakan salah satu cara lain dari Persipura Jayapura untuk bisa menjebol gawang dari Andri Tani. Ya, memang harus ada inisiatif melakukan syuting dari luar kotak penalti untuk bisa memecah kebuntuan. Terlihat fair play dari Jero Pangkali, Ramdhani Lestaluhu. Terlihat, kita belum lihat apakah memang dia terkena benturan atau mungkin cederanya kembali terjadi. Dan inilah memang awal. Ada injak dari Anis Choi. Injakan dari Anis Choi tadi. Kita lihat bagaimana masyarakat Yogyakarta menikmati sore hari sambil menyaksikan Indonesia Super League yang mungkin tidak bisa mereka saksikan secara langsung tiap minggu. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan dan tidak heran kalau tribun dari Stadion Mandala Krida cukup penuh oleh para penonton. Walaupun juga sebenarnya juga mereka mempunyai hiburan dari pentas divisi utama. Ya, dengan PSM Yogyakarta. Namun ini mungkin sedikit berbeda. Dan kelasnya memang harus diakui berbeda. Betul. Lagi yang tampil adalah dua tim yang sama-sama. Wow, Lukas Mandowen membantu misar gawang. Benar-benar hanya Dewi Fortuna atau keberuntunganlah yang belum menghinggapi Persipura Jayapura sejauh ini. Iya, sayang sekali kecerdikan dari Lukas Mandowen melakukan chipping atau tendangan volley ke gawang yang sudah kosong. Ya, pelan.
Namun sayang sekali apabila tidak kena tangan daripada Andritani. Sekarang adalah Mistar menjadi penghalang terakhirnya. Ya, sayang sekali. Kita lihat begitu cerdik Lukas Mandoen. Sayang sekali Rendra. Kita lihat bagaimana keberuntungan yang belum menghinggapi Persipura Jayapura yang terus-menerus mendapatkan peluang. Terus-menerus melakukan tekanan dari sisi kiri, sisi kanan, tendangan dari luar kotak penalti, penetrasi Beto Gonçalves, dan juga skill individu dari Zarahan Keranggar. Anis Choi kali ini, kembali Anis Choi. Kita lihat berikan bola kepada Beto Gonçalves. Ada Zarahan Keranggar kali ini, menuju tiang jauh. Kita lihat ada Precious Emojeraye dan peluang kembali didapatkan oleh Persipura Jayapura. Kita lihat Andritani menjadi pemain paling sibuk dan juga pemain yang paling kotor bajunya karena ialah yang paling sering menyentuh tanah. Iya, kita lihat begitu luar biasa. Kita lihat tekanan yang bertubi-tubi dilakukan anak dari Persipura, dan kita lihat crossing ke tiang jauh di mana heading yang tidak mengena dari Precious, dan datang Ortiz Salosa dengan tendangannya masih kembali meninggi gawang Andritani yang terus berjibaku menyelamatkan gawangnya. Ya. Skill individu yang sangat baik sebenarnya dari Ortiz Salosa. Ya, kita lihat memang sebenarnya tackling yang sebenarnya menurut saya bersih karena bola tadi terhenti, namun mungkin ada ayunan kaki yang terlalu jauh dari Nana yang menyebabkan mungkin ini anggapan dari wasit bahwa ayunan kaki yang sedikit berbahaya bisa mencederai. Ya, ayunan kaki kedua yang melakukan ganjalan terhadap Beto mungkin inilah yang dianggap merupakan satu pelanggaran walaupun memang sebenarnya bola terkena. Ya, ayunan kaki kanan lah itulah yang membuat Beto Gonçalves terjatuh. Murah Nana. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Hadi Suroso. Ortizan Salosa. Kembali umpan Ortizan Salosa. Kali ini ada Anis Choi. Duel dengan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Robertino Puliara. Mendapatkan peringatan dari wasit Hadi Suroso, kapten tim Jerau Pangkali. Ya, Ramdhani Lestaluhu berkali-kali menjadi sasaran empuk dari para pemain Persipura Jayapura. Memang skill individu dari Ramdhani juga sangat baik dan kecepatan juga yang sangat baik. Sehingga hari menurut saya juga memang apa yang dilakukan oleh Jerau Pangkali memang untuk sering memberikan tekanan mental juga bagi seorang Ramdhani. Pemain asal Tulehu. Kali ini harus berduel menghadapi Ricardo Salampesi. Kita lihat kecepatan dari Zarahan Keranggar. Iya. Dianggap melakukan pelanggaran Amarzuki yang menghalangi laju dari Zarahan tadi yang sudah memang mengharapkan adanya bola wall pass dari Beto Gonçalves. Jarak yang sangat ideal untuk bisa memecah gol atau ketertinggalan dari tim Persipura. Ada Ian Luis Cabes, Zarahan, Ortizan Salosa, bahkan juga Beto Gonçalves yang sudah terlihat sedikit melakukan diskusi. Siapa yang mengambil? Ya, ini dia. Oh, ya ada tarikan tadi dari Robertino Pugliara. Peluang ini dia bagi Persipura Jayapura. Kita lihat David Lali kali ini yang ditampilkan. Ini adalah seorang pemain kecil juga dari Persipura Jayapura tapi memiliki kecepatan sangat baik. Ia menggantikan Anis Choi. Masuknya David Lali.
pastinya akan menambah daya gempur dari Persipura Jayapura, tapi mereka juga harus berhati-hati dengan serangan balik Ramdhani Lestaluhu dan juga Octavianus. Tentunya sekarang mungkin ada 3 pemain berdiri sejajar di belakang. Kita lihat sebuah tendangan masih meninggi di atas gawang. Tendangan dari Ian Luis Cabes. Sayang sekali kesempatan dari Ian Luis Cabes. Tidak bisa dimaksimalkan, tendangannya terlalu tinggi. Dan tentunya dengan masuknya David Lali, ini praktis jelas terlihat bahwa Jackson Tiago memaksakan para pemainnya untuk melakukan pressure serangan. Di mana David Lali juga merupakan pemain memang yang mempunyai naluri sebagai penyerang. Lihat, Ian Luis Cabes kali ini kepada Gerald Pangkali. Beto Gonçalves kali ini, masih Beto Gonçalves, lagi-lagi penyelamatan dan wow, hampir saja kita lihat. Dan kita harus lihat bagaimana Andri Tani benar-benar menjadi tembok terakhir, berjibaku dan harus berguling-gulingan, bertabrakan dengan para pemain Persipura Jayapura. Ya, sebenarnya sebelum bola tadi ditendang oleh Thibaut, sudah ada tiupan peluit dari wasit Suroso menyatakan bahwa sudah ada yang terjadi pelanggaran di sana. Dan ini kita lihat Thibaut juga. Ya, ini menurut saya pelanggaran yang dilakukan oleh Beto, mengangkat kaki terlalu tinggi. Dan di saat memang tidak terdengar oleh Titus Bonai, sehingga dia kembali melakukan tendangan bola. Ya, ini terlalu tinggi kaki daripada Beto Gonçalves. Ya, kita lihat bagaimana ya tertabrak oleh Titus Bonai, Andri Tani. Walaupun sebenarnya memang itu bola masih bola hidup dan tidak ada tiupan fluid. Bola memang tidak begitu maksimal ditangkap oleh Andri Tani, masih bola liar yang bisa ditendang oleh Thibaut. Namun tendangan Thibaut tadi memang meleset mengenai Andri Tani. Leo Saputra, Titus Bonai, kali ini benar-benar harus bisa memecah kebuntuan. Peluang-peluang yang didapatkan pun sangat banyak, tapi memang Andri Tani masih sangat heroik. Luar biasa memang penampilan dari Andri Tani menjaga tim nasional U23 Indonesia ini. Berikutnya adalah tendangan keras dari Titus Bonai, menyamping ke gawang Andri Tani. Reaksi dari Jeko dan juga Jackson F. Tiago. Kembali penyelamatan dari Leo Saputra. Ya, cukup menarik memang. Ada ayunan kaki yang terlalu tinggi tadi. Dan sedikit mengenai dada daripada Beto Gonçalves. Namun wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran. Ini dia. Ya, tendangan yang memang agak tinggi ya. Ya, dengan melompat. Follow through dari kaki Leo Saputra itulah yang berbahaya tentunya. Ya, itu dia. Tendangan pertamanya sih memang baik mengenai bola, tapi follow through-nya itu yang berbahaya. Robertino Puliara. Ya, kita lihat sudah mulai tinggi tensi permainan. Betul. Seperti tadi yang saya katakan, Rendra, di saat memang sulitnya bisa menembus pertahanan Persija, maka pasti tentunya emosional agak sedikit meningkat. Dan masih ada waktu sebenarnya bagi Persipura untuk bisa menyamakan kedudukan. Diperlukan ketenangan, kesabaran juga apabila mereka ingin untuk bisa mencuri gol. Ya, banyak yang bilang memang musuh terbesar dari Persipura Jayapura adalah dirinya sendiri. Ya, sebenarnya PSPS unggul 1-0 atas Persiwa Wamena dalam laga lain di Indonesia Super League. Menghadapi tekanan yang juga emosi dikala cukup frustasi, tidak bisa menjebol gawang lawan. Itulah yang menjadi
handicap bagi Persipura Jayapura. Balik Titus Bonai. Beto Gonçalves. Balik Titus Bonai. Ortizan Salosa. Lukas Mandawen. Bola efek tadi. Tidak ada seorang pemain dari Persipura Jayapura yang nunggu bola efek dari David Lali. Iya, sayang sekali tidak jelas maksud dari David Lali tadi. Robertino Puliara. Ramdhani Lestaluhu. Kembali kepada Robertino Puliara. Duel kali ini, dua pengatur serangan. Ya, ada sebuah gerakan tangan dari Robertino Puliara yang mengenai muka tadi. Ayunan tangan, kita akan lihat di sini apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak. Sehingga juga Robertino juga agak sedikit menggeleng-gelengkan kepala. Merasa tidak percaya dia melakukan pelanggaran. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Oh, ya. Memang pada saat dia melakukan ingin merebut bola, ada sedikit ayunan tangan dari sebelah kiri. Ini, ya itu dia mungkin yang dianggap wasit merupakan suatu pelanggaran karena cukup berbahaya, siku yang sedikit tinggi. Balik Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves kali ini dibayang-bayang oleh Amar Zuki. Masih Beto Gonçalves. Wow. Kita lihat dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sudut sempit dengan bola yang begitu cepat arusnya tapi masih bisa melakukan sebuah skill. Ya memang skill yang sangat baik, namun saya pikir bukan saatnya Beto melakukan hal itu. Karena kita lihat kekuatan dari tendangan tadi begitu lemah, tidak sampai kepada rekannya. Memasuki 10 menit terakhir, sepertinya waktu yang cukup getir bagi kedua tim. Ini dia saat-saat yang tentunya berpacu dengan waktu bagi Persipura Jayapura. Akankah memang drama terjadi di Stadion Mandala Krida, menguasai jalan pertandingan, bahkan di babak pertama mampu menguasai ball possession hingga 60 berbanding 40%. Tapi mereka masih tertinggal dari Persija Jakarta dan ini merupakan, kita lihat, skill dari Beto Gonçalves. Ya, di sini kita lihat memang sangat menarik, namun kita lihat bola tidak terlalu keras dan begitu gampang untuk diantisipasi tadi oleh lini pertahanan daripada Persija. Bukan skillnya yang salah, tapi waktunya yang salah. Betul sekali. Di saat mereka memang tertinggal dengan 1 gol dan mereka harus mencari gol penyeimbang. Namun poin positifnya adalah skill individu yang cukup menarik bagi para penonton menyaksikan ya. Mereka merasa tidak rugi untuk membeli tiket. Kembali Zarahan Kenanggar kali ini. Lukas Mandawen. Oh. Ya, terlalu tinggi. Jelas kita katakan terlalu tinggi karena memang di saat bersamaan juga masuk Lukas Mandawen yang tidak terlalu tinggi sebenarnya Rendra. Di sini kita lihat. Ya, mungkin ini bagi Ismet tidak terlalu tinggi. Namun bagi Lukas ini sangat tinggi. Ya. Hampir mengenai wajahnya ya, justru. Mengenai wajahnya. Peluang bagi Persipura Jayapura. Rahmat Afandi dipersiapkan. Super sub dari Persija Jakarta ini. Kalau Persipura Jayapura memiliki Lukas Mandawen. Kalau di Persija Jakarta memiliki Rahmat Afandi. Ya, Octavianus digantikan oleh Rahmat Afandi. Kerja yang cukup baik dari Octavianus sepanjang pertandingan. Sudah mencetak 1 gol ketika Persija Jakarta menaklukkan Pelita Jaya. Kali ini digantikan oleh Rahmat Afandi, pencetak gol pertama bagi Persija Jakarta musim ini. Yang ia cetak ke gawang Delta Sidoarjo. Tendangan bebas. Lalu tinggi. Tendangan yang kali ini dilepaskan oleh Ortizan Salosa.
Iya, memang kita lihat hampir beberapa pemain dari Persipura off day dalam melakukan tendangan-tendangan bola-bola mati. Tadi kita lihat bagaimana Ian Luis Cabes juga tendangannya tidak maksimal dan terlalu tinggi. Memang juga tidak bisa dipungkiri, Hendra, faktor kelelahan juga memang sedikit terlihat di sini. 8 pertandingan tak terkalahkan adalah merupakan rekor dari Persipura Jayapura. Mereka terakhir kali terkalahkan oleh Persis Samputra Samarinda. Dan praktis sejauh ini ini merupakan untuk kedua kalinya mereka gagal mencetak gol. Sekali mereka gagal mencetak gol ketika ditahan imbang PSMS Medan dengan skor 0-0. Dan sejauh ini sampai dengan pertandingan memasuki menit ke-84 mereka masih belum bisa menjebol gawang dengan pertahanan terbaik yaitu Persija Jakarta. Oh. Ya, terlalu jauh kita lihat passing dari Zarahan tadi. Andri Tani, apabila skor menjadi kemenangan Persija Jakarta, layak mendapatkan gelar MVP di partai ini. Kembali kita lihat tekanan Gerald Pangkali, Titus Bonai bagi Persipura Jayapura, berhasil direbut oleh Nguranana. Bambang Pamungkas memberikan bola kali ini maksudnya kepada Ramdhani Lesaluhu, ada Bio Paulin, Lukas Mandowen. Pelanggaran dilakukan oleh Pedro Javier terhadap Lukas Mandowen. Ini dia pemain yang kesempat bermain di posisi back sayap di timnas SEA Games. Kembali Lukas Mandowen. Titus Bonai. Bambang Pamungkas kita lihat terjatuh. Ya, sulit sekali kita di sini Lukas Mandowen untuk bisa melewati dua pemain yang bertubuh besar, dan memang sini rebutan bola dari Tibo maupun juga BP yang sedikit terjadi benturan. Ya, sementara ini kita juga berharap semua pendukung dari tim-tim yang berlaga untuk bisa menahan diri dan juga bisa menjaga ketertiban dalam pertandingan. Ya, kita menghimbau dan kita tidak menginginkan bahwa apa yang terjadi seperti kejadian di Mesir terjadi juga di Indonesia. Di sini kita bagaimana para penonton juga mungkin tidak bisa menjaga emosinya sehingga tersulut untuk melakukan provokasi. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Dan apabila memang pertandingan ini dihentikan, tentunya menjadi kerugian bagi Persipura Jayapura. Betul karena sekali. memang wasit berhak menghentikan pertandingan ketika sudah tersisa 5 menit lagi. Menurut manual liga yang memang dikeluarkan oleh PT Liga Indonesia. Ya, namun sejauh memang para penonton tidak mengganggu jalannya pertandingan, Rendra, mungkin inilah juga salah satu alasan dari Suroso tidak menghentikan pertandingan. Ya, dan juga pastinya aparat keamanan harus lebih sigap. Kita lihat memang tidak begitu banyak aparat keamanan yang menjaga pertandingan ini. Beto Gonçalves. Handball. Kita lihat bagaimana handball dari Beto Gonçalves. Ya, jelas sekali kita lihat Beto Gonçalves. Tangannya terkena bola tadi. Ian Luis Cabes. Oh. Pedro Javier. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Ramdhani Lesaluhu kali ini. Masih ada Ricardo Salampesi.
meninggalkan lapangan permainan. Sebentar ini seorang pemain dari Persija Jakarta juga kembali disiapkan, adalah Hasim Kipu tampaknya. Ya. Tentunya satu strategi untuk mengulur waktu dan juga untuk menambah nafas pertahanan, Rendra. Karena Hasim Kipu juga kita tahu pemain yang mempunyai kualitas defense yang cukup baik. BP ditarik keluar. Ya, Bambang Pamungkas ditarik keluar untuk menambah kekuatan pertahanan. Ya, dengan skor apabila sama seperti ini, Persija Jakarta akan meraih 3 poin dan mereka akan sama poinnya dengan Persis Samputra Samarinda. Akan menggeser Persiba Balikpapan dan juga Pelita Jaya di peringkat 8 klasemen sementara Indonesia Super League. Kembali kita lihat para pemain dari Persipura Jayapura. Tersisa kurang dari 2 menit waktu normal. Ya, ini juga tentunya bisa membuat konsentrasi para pemain terpecah dan kejadian di luar stadion ini, Rendra. Karena tadi jelas terlihat beberapa pemain juga melihat-lihat ke arah penonton. Zarhan Keranggar kali ini. Lukas Mandowen. Kembali kali ini tekanan dari Zarhan Keranggar. Kita lihat sampai 3 pemain dari Persija Jakarta yang mengawal Zarhan Keranggar. Ada Hasim Kipu kali ini yang menambah kekuatan di lini pertahanan. Langsung saya bola diamankan oleh Ismet Sofyan. 1 menit terakhir. Ini menjadi saat-saat krusial bagi para pendukung Persija Jakarta dan juga Persipura Jayapura. Kita lihat seorang pemain lagi dipersiapkan oleh Jackson F. Tiago, diharapkan mampu memberikan perubahan. Manuel Patwa. 2-0 PSS Pekanbaru, unggul atas Persiwa Wamena. Umpan kali ini Ortizan Salosa, masih Ortizan Salosa, kita lihat mengenai Precious Emojeraye. Hanya bertahan itulah menjadi pikiran dari para pemain Persija Jakarta untuk mengamankan poin penuhnya di laga kandangnya. Betul sekali. Menit-menit akhir. 2 menit taman waktu. 2 menit yang akan terasa panjang bagi Persija Jakarta. Ortizan Salosa, ditinju saja bola tadi oleh Andri Tanina. Masih ada tendangan berikutnya kali ini. Lukas Mandowen berikan bola kepada Titus Bonai. Masih ada Precious Emojeraye. Saat mendebarkan, kita lihat bagaimana terjadi di Stadion Mandala Krida. Bahkan Yo Jae-hoon pun sudah bermain sebagai seorang sweeper. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persipura Jayapura. Ada pergantian. Ya, Immanuel Patwa, mantan pemain Persiwa Wamena ini dimasukkan untuk menggantikan peran dari David Lali. Ya, kita lihat tampaknya David Lali mengecewakan bagi Jackson F. Tiago. Ian Luis Cabes, Hasim Kipu. Masih ada Bio Paulin. Ortizan Salosa kali ini meninggalkan lapangan permainan. Detik-detik terakhir Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persipura Jayapura lewat gol penalti yang dicetak oleh Bambang Pamungkas di babak pertama tadi. Tersisa beberapa detik lagi dalam tambahan waktu. Kita lihat para pemain dari Persipura Jayapura kali ini masih memiliki waktu untuk bisa menyamakan kedudukan. Ortizan Salosa. Kembali masih mengenai pagar atau juga para pemain dari Persija Jakarta. Rahmat Afandi berikan kepada Pedro Javier. Detik-detik terakhir kali ini Ricardo Salampesi dengan Pedro Javier. Akhir Super Big Match Indonesia Super League. Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persipura Jayapura dalam duel yang berlangsung dramatis di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.